Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak berangkat tadi? Ada. Nama Rizky. Gani kenapa? Sakit. Rizky? Sakit. Semoga Gani dan Rizky lekas sembuh ya, dan yang berangkat diberikan kesehatan. Amin. Sebelum memulai kegiatan hari ini, bisa minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi berikutnya ya. Nah, sebelum kita memasuki materi berikutnya, ada yang masih ingat materi pada pembelajaran sebelumnya? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, bilang lagi. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi berarti teks yang berhubungan dengan fenomena. Nah, yang dianalisis adalah struktur dan kebahasaan. Masih ingat tidak struktur teks eksplanasi itu apa? Identifikasi fenomena, proses kejadian, dan perasaan. Ya, identifikasi fenomena. Kemudian ada kronologis peristiwa. Dan yang satu lagi ulasan atau bagian interpretasi. Berikutnya untuk kebahasaan teks eksplanasi, ada yang masih ingat kaidahnya apa saja? Berdiri kan Mbak, minta tolong berdiri. Untuk kebahasaan teks eksplanasi yang pertama menggunakan partisipan bukan manusia atau fokus ke dalam halo. Dia juga kata kerja, material dan relasional. Yang keempat, konjungsi waktu dan kausal. Yang kelima menggunakan kalimat pasif. Iya, betul sekali ya. Semuanya terima kasih. Tepuk tangan. Nah, itu tadi adalah yang kalian masih ingat semua ya, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dan teks eksplanasi masih ingat teks eksplanasi itu apa? Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Tentang apa? Iya, tentang fenomena, tentang kejadian. Bisa itu fenomena alam, fenomena sosial, budaya, seni, politik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kira-kira fenomena yang sekarang sudah terjadi apa ya di sekitar kita ya? Banjir, ya. Ada yang namanya banjiran? Siapa? Fariza. Iya, Farida. Rumahnya sebelah mana? Mantruk. Iya. Seberapa itu banjirnya? Sampai keruk? Sih atau di rumah? Semoga banjirnya lekas surut ya. Nah, dari kejadian banjir yang sedang terjadi di Pati ini ya, di mana-mana ada banjir, di Metro, di Dakenan, di Kain. Nah, semoga ya. Nah, ada motivasi untuk banjir ya, karena kita sedang dilanda musibah ya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan bersedih dan berputus asa. Musibah dan bencana hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup kita yang panjang ini ya tentunya. Dan jadikan bencana ini sebagai pembelajaran penting yang bisa menjadikan kita sebagai manusia yang positif. Oh, ya, tetap semangat ya yang kebanjiran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan nanti kalian ya mampu yang pertama menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi dengan tepat.
ingatkan kembali teks eksplanasi, karena nanti kita akan produksi sebuah teks ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu proses kejadian dengan sejelas-jelasnya. Yang teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, bisa ilmu pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi, politik itu bisa terjadi. Ya. Nah, coba kita perhatikan dulu, ini ada tayangan video. Bisa kalian simak. Ya, bisa kalian perhatikan. Ini ada video tentang fenomena sosial ya. Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 2 dari 3 perempuan dan laki-laki usia 13 sampai 14 tahun pernah mengalami setidaknya 1 tindak kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 5 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelaku tindak kekerasan dan berteman sendiri. Penelitian yang lain menunjukkan 41% anak usia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami hubungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Banyak yang bilang hubungan yang perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau dari tangannya, banyak rekaman yang diberikan korban, mulai dari kamar dan efek sampai perasaan tidak pernah, luka secara fisik, dan depresi. Dalam jangka panjang, hubungan dan memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan, sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk menghapus segala tindak kekerasan, khususnya perhubungan dengan anak-anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang efektif. Sejak tahun 2017, UNICEF Indonesia mendukung pemerintah dan bekerjasama dengan kaum muda serta beberapa pakar dalam mengembangkan sebuah program coba untuk mencegah perhubungan di sekolah, yaitu RULS. Program RULS mengusahakan peran pelajar sebagai agen perubahan lingkungan sekolah dan mengatasi perhubungan dari anak-anaknya dengan mengembangkan pesan dan beberapa upaya untuk menggunakan anak mereka. Pesan ini kemudian akan disebar di lingkungan sekolah sehingga mengingatkan semua orang untuk peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, pesan mereka itu diharapkan dapat membantu kondisi lingkungan warga menjauh hubungan dan tidak ada pemandangannya seperti tahun keren. Memakai pendekatan dialog sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang juga langsung oleh teman-teman di sekolah. Mereka adalah siswa yang memiliki pendekatan dan pendekatan sekolah sehingga merasakan bersama dengan yang lebih besar. Agen perubahan ini akan mengikuti beberapa pilihan yang lalu perlu sebagai apa, baik dilakukan secara lebih maupun dari untuk mencegah perubahan di sekolah. Agen perubahan yang cukup kembali diinisiasi pemimpinan, kreativitas, dan menginisiasi kesehatan sekolah. Program uji coba ini berada di SMP di Gunung Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Setelah dijalankan di sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil menurunkan hingga 30%. Kabar baiknya, kemudian menunjukkan budaya akses dan teknologi programnya untuk listrik bekerjasama dengan Desa Indonesia dan kita akan mengimplementasikan Lulus Indonesia secara nasional pada tahun 2021. Program ini akan dijalankan secara daring dan luring. Untuk tahun ini, terus akan melibatkan SMP dan SMA yang tergabung dalam inisiatif
menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Ya, menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa penyebab terjadi perundungan? Silakan. Karena sering sekali bentuk tubuh dan warna tubuh yang tidak sesuai dengan bentuk yang lain. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa akibat terjadinya perundungan? Ya, jangan berdiri. Ada dua aspek dari perundungan itu, ada yang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang jangka pendek tadi ada perasaan yang tidak nyaman yang dialami oleh korban. Juga ada luka secara fisik, juga ada korban yang depresi. Nah, dalam jangka panjangnya ada dampak negatif bagi kesehatan mental si siswa, prestasi pendidikan yang menurun, hingga kemampuan sosial yang bisa membuatkan si korban itu trauma, sehingga penurunan fungsi dan kualitas sosial seperti yang Iya, tepuk tangan ya. Akibat dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Tuh, kamu menonton video. Kemudian yang kelima, apakah terdapat struktur dan kaidah kebahasaannya? Oh ya, silakan. ya terdapat beberapa struktur yang saya temukan di pada identifikasi fenomena dan sebab akibat. Ya, bisa diulangi lagi. Terdapat beberapa struktur yang saya temukan pada identifikasi fenomena dan sebab akibat. Ya, tepuk tangan ya, betul sekali. Ya, itu akibat, sebab akibat yang terjadi kalau terjadi perundungan di sekolah ya. Nah, berikutnya, karena hari ini kita akan mempelajari ya, yang pertama tadi, tujuan yang pertama yang bisa kalian capai adalah menentukan pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Nah, ini dalam teks eksplanasi itu terdapat dua pola pengembangan. Itu yang pertama ada pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Nah, untuk yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Nah, di sini pengembangan teks eksplanasi menggunakan sebab dapat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Ya. Namun demikian dapat juga kembali ya. Nah, kemudian akibat di sini dijadikan sebagai gagasan umum. Jadi maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Nah, berikut contoh untuk pola pengembangan sebab akibat. Bisa minta tolong untuk dibacakan? Ada yang bersedia untuk membacakan? Ya, silakan Aisyah berdiri. Jadi berada pada desa Batu Kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada 30 November tahun 2023 malam, akibat banjir bandang itu ratusan warga mengungsi dan juga warga meninggal dunia. Yang kedua, banyaknya menyebut terjadinya banjir bandang di Pati ini karena rusaknya kawasan pegunungan Kendeng. Pegunungan kapur yang membentang di sekitar utara Pulau Jawa itu mulai tandus. Pepohonan dan pegunungan Kendeng mulai ditebani hingga tidak memiliki daerah resapan untuk menahan limpasan air yang turun ke pemukiman warga dan Ya, tepuk tangan untuk Aisyah ya. Kira-kira dari contoh ini untuk penanda sebab akibatnya ditandai dengan kondisi apa? Ya, kondisi karena terus ada kondisi apa lagi? Kondisi akibat. Ada lagi kondisinya? Ya, kondisi sebab itu ya. Ya. Nah, berikutnya pola pengembangan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Ya, jadi proses di sini merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau berurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ya. Nah, ini ada contoh untuk pola pengembangan proses.
Pada bulan keempat, kita pelatihan farmakologi manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, bentuk kulit orang keluar dan kulit telah dibentuk. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian berikut pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung jari, rambut asli rontok dan harus sempurna dan siap dilakukan. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Kira-kira ini tadi proses apa sih? Oh ya. Iya, proses terjadinya. Iya, proses di dalam kandungan ya. Nah, ini ditandai dengan apa itu prosesnya? Konjungsinya apa? Konjungsi pada bulan keempat ya, setelah. Terus apa lagi? Selama. Yang menyatakan sebuah proses ya. Terus ada lagi? Selama bulan ke-8 dan ke-9, selama bulan ke-6. Nah itu setelah 7 bulan itu merupakan sebuah proses ya. Berikutnya, nah ini ya. Ini adalah tujuan kita yang kedua, yaitu memproduksi teks eksklamasi. Jadi ada beberapa langkah-langkah ya untuk menyusun teks eksklamasi nanti. Jadi yang pertama, nanti kalian mendaftar topik-topik yang bisa dikembangkan menjadi teks eksklamasi. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan menamai topik-topik tersebut ya sesuai dengan struktur baku dari teks eksklamasi. Yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis ya, nanti menyesuaikan apakah itu menggunakan pola pengembangan sebab akibat atau menggunakan pola pengembangan proses. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka yang disusun menjadi teks eksplorasi secara lengkap dan utuh, tentunya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplorasi. Ya. Nah, sampai di sini dulu materinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Lalu pertama kali yang pedoman akan disusun informasi itu apa ya? Ya, hal yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah mencari atau menentukan ide atau gagasan dari misalnya tadi ya video yang sudah kita tayangkan. Itu ya. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan kalian yang pertama silakan kalian bisa berkelompok terlebih dahulu. Depan belakang gitu ya, langsung diputar saja kursinya. Silakan bisa berkelompok. Kursinya langsung diputar saja. Kursinya kita buka biar Ya, berarti ada 9 kelompok ya. Bu Nana akan membagikan lembar kerja. Bisa dicermati dulu yang sudah dibagikan. Gabung. Gabung aja. Kita diwaca gede. Sudah mendapat lembar kerja semua? Nah, silakan dicermati dari lembar kerja itu. Yang lembar pertama itu nanti ada
penentuan ya, pola pengembangan sebab akibat atau proses, silakan kalian nanti pilih ya. Nah, kemudian yang kedua, nah lembar yang kedua ya, itu ada lembar untuk menulis atau memproduksi teks eksplanasi. Tuh ya. Nah, hal yang pertama yang kalian lakukan, silakan kalian mencari ide atau gagasan dari video yang sudah tadi ditayangkan ya. Ditulis dulu, didata dulu kira-kira topik apa yang akan nanti dimasukkan ke dalam tulisan kalian. Silakan bisa dimulai. Iyalah. Tinggi loro. Tunjuk aku. Loh, aku masak yuk. Aku nganu keliling rekam ini. Suaranya gak jeblek gitu. Sama ramen ngomong.
Sudah bisa mencari ide pola pengembangan apa aspek-aspek atau proses lanjutkan ya. Sudah mendapatkan pola pengembangannya, sudah sampai kerangka sudah dikerjakan. Ada kesulitan? Orangnya cendet. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, kelompok berapa yang akan mempresentasikan di depan? Silakan. Kelompok 6, ya silakan kelompok 6 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Ini berarti ganti saya. Maju ke depan sini, di depan. Berarti ini tak lepas dulu ya. Saatnya yang keempat di rumah. It's time to get the fourth step. Assalamualaikum warahmatullahi Dibesarkan lagi, dibesarkan lagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayah Kadivia dari nomor absen 6. Saya Raisa Putri Aminati, nomor absen 29. Saya Risa Fahrika, absen 30. Saya Syahida Kalina Ramadhani, dari absen 34. Baik, yang pertama kita bahas adalah pola pengembangan yang kami gunakan, yaitu pola pengembangan sebab akibat, karena menggunakan sebab dalam bertindak sebagai perincian pengembangannya, dan juga adanya akibat yang dijadikan sebagai gagasan umum dalam teks berikut. Nextnya, hubungan di kalangan remaja. Yang pertama, pernyataan umum. Bullying berawal dari hubungan paling dekat, yaitu keluarga. Dalam keluarga, jika seorang anak dididik dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan, maka anak tersebut berpeluang untuk tidak melakukan tindakan bullying. Namun, apabila seorang anak dididik dengan kekerasan dan selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain, maka anak tersebut memiliki potensi untuk melakukan tindakan bullying terhadap teman-teman di sekitarnya yang dianggap lebih buruk dari dirinya. Selanjutnya adalah dari pergaulan dan media. Yang kedua ada urutan sebab akibat.
Saat ini banyak sekali media yang menayangkan tindakan yang kurang bagus untuk ditiru. Akan tetapi banyak sekali anak yang pada akhirnya meniru adegan tersebut karena kurangnya pengawasan keluarga dan memiliki pergaulan yang kurang benar. Beberapa alasan seorang anak melakukan bullying adalah karena ia ingin diakui, balas dendam, karena pernah menjadi korban bullying sebelumnya, mencari perhatian, ingin terkenal, dan lain sebagainya. Tindakan bullying ini tentunya memiliki akibat yang nyata dalam diri seorang anak, seperti gangguan psikologis. Kemudian yang terakhir yaitu ada interpretasi. Gangguan psikologis yang dialami para korban bullying yang paling ringan adalah merasa cemas dan tidak aman. Namun pada kasus yang paling berat adalah korban bullying bisa saja sampai melakukan bunuh diri. Bullying bukanlah suatu tindakan yang baik, melihat kemampuan setiap individu berbeda-beda. Namun, tindakan bullying dapat diatasi dengan kecakapan dalam mengelola emosi yang baik. Seorang individu yang memiliki kecakapan emosi yang baik cenderung dapat lebih tegas dan tegas dalam menghadapi bullying. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Azza Dunia Bilansyeko dari kelompok 5, izin menanggapi kelompok 6. Menurut saya, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 6 sudah baik, karena teks yang disusun sudah mencukupi struktur teks eksplanasi yang lengkap, yaitu ada bagian identifikasi fenomena, sebab akibat, dan ulasan. Dan sudah ada beberapa kaidah kebiasaan seperti kata-kata teknis, kalimat pasif, konjungsi temporal, dan partisipasi non-partisipan non-manusia. Terima kasih. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6 ya, sudah mempresentasikan hasilnya di depan. Nah, untuk kelompok-kelompok lain yang belum sempat dipresentasikan di depan, silakan nanti tugas bisa dikirim di e-learning ya. Nanti sudah Bu Nana buatkan folder di situ. Nanti silakan langsung dikirim saja sesuai dengan kelompok-kelompok masing-masing. Itu ya. Nah, jadi untuk presentasi hari ini, nah, kalian sudah mendapatkan tadi apa yang pertama? Struktur yang sudah dianalisis ya, yang sudah dikerjakan, yaitu yang pertama ada identifikasi fenomena. Bagian yang pertama ada identifikasi fenomena. Terus bagian yang kedua proses kejadian atau sebab akibat. Terus yang ketiga ada ulasan. Tuh ya. Untuk unsur kebahasaan yang sudah dimasukkan tadi ke dalam teks teman kalian, yang pertama tadi apa saja yang sudah disampaikan Azza? Ada partisipan yang non manusia. Apa partisipannya tadi apa? Mengacu pada ya, hal umum, yaitu kata perundungan. Kemudian yang kedua ya, kata teknis. Kata teknisnya apa saja tadi? Ada kata teknis bullying, psikologis, apalagi sosial, emosi, ya, dan lain sebagainya. Nah, silakan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian hari ini. Bisa dibuka e-learningnya sma2pati.sch.id 200. Bu Nana beri waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi ya. Silakan, bisa dimulai sekarang.
Ya, waktu selesai. Bagaimana hasilnya? Memuaskan ya. Dapat berapa? Kira-kira dapat berapa? Dapat 90. Ayaka 90, Mahdi oh 90. Sisti berapa? 90 juga. Dapat berapa, Kaila? 95. Tepuk tangan ya. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran? Ya, silakan. Sebenarnya saya sangat senang. Nama dulu ya, sampaikan nama. Jadi nama saya Faridah Tanfa, sejak 11. Hasil saya yaitu saya sangat senang dalam melakukan pembelajaran karena di materi bahasa Indonesia topik teks eksplanasi ini sangat banyak topik seperti topik budaya, sosial, alam, dan lain-lain. Nah, tapi saya masih merasa kesulitan saat menentukan ide topik ini karena yang diputar itu video, jadi saya tidak fokus pada video yang diputar. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Farida. Ya. Nah, jadi untuk materi berikutnya kita nanti akan mempelajari tentang menyunting teks eksplanasi ya, karena ini sudah memproduksi, berarti pertemuan berikutnya kita nanti akan menyunting teks eksplanasi. Nah, jadi tugas untuk berikutnya ya, silakan nanti di rumah kalian mendaftar ide-ide kembali ya, topik-topik yang sudah ada, kemudian pilih salah satu dan susunlah menjadi teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, untuk pembelajaran hari ini bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.